Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Memperdebatkan nasab ini bukan sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian misalnya, karena itu tidak membawa dampak kepada kehidupan akhirat nanti. Menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka boleh maksiat, bohong. Jaga kau punya mulut ramal, jangan fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Nggak ada tuh Pak Haji Roma ya. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun. Beliau berdaqiqah Allah makan hujan. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba teman cek. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Itu bukan didikan dari keluarga kami. Ini saya mau lelang cincin saya yang biasa buat dakwah, saya mau lelang, sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca Rotib Haddad, Rotib Atos, Wirdul Latif, itu saya mau lelang. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Orang kau disedekah biar Nabi 1.500.000 membakar. 2 juta rupiah. Siapa yang hendak 5 juta kasih? Dah kita nyolong dari sini. Masya Allah 5 juta. Siapapun penceramahnya ke depan, haramkan minuman kafir, haramkan minuman Yahudi, ngambil untung masuk ke masjid kita. Cari dulu minuman milik orang muslim banyak. Itu sebabnya dimanapun saya dakwah, saya bawa 1 mobil dari Jakarta. 1 menit ke depan izinkan tim Ajwa jauh-jauh dari Jakarta menunjukkan kedahsyatan air ajaib water. 30 juz Quran kami khotamkan di setiap mata air yang ditemukan. 30 juz. Bahayanya nih kalau di Ponorogo dan lain-lain diklaim sebagai Ba'alawi, Masya Allah nanti bangsa Indonesia ini nggak punya kebanggaan lagi terhadap pahlawannya. Bahwa semua ini adalah keberadaan kita, keislaman kita di sini hanya karena Ba'alawi. Nah ini yang harus kita luruskan seterang-terangnya. Ini yang di Banyumas, bukunya ini disusun oleh, nah ini ada semua ya. Nasab Pangeran Diponegoro, jalur ayah Eyang Hamengkubuwono kedua sama dengan Said Husain. Said Husain dari mana? Salah nih. Baidillah makam Mbah Ali. Nah ini dia sebagai wilayah Said Husain bin Alwi mata rantai bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga. Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Ya saya aja yang menghadapi. Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh saudara sudah ketularan para begal nasab saudara. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka saudara. Kita telah mendapatkan lagi kabar secara ilmiah selain daripada Kiai Imaduddin, sekarang dari seorang filolog yang menyatakan memang tokoh Ubaidillah ini tidak ada. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Informasi-informasi yang ada di Indonesia, isu yang sangat
harus kita benahi, harus kita pastikan. Pertama, isu tentang bagaimana penyebaran Islam di Indonesia yang diklaim oleh teman-teman kita dari Ba'alwi bahwa itu mereka yang melakukan. Sementara Wali Songo mengklaim ini yang mengislamkan pertama. Satu yang harus diklarifikasi mengenai kesejarahan tersebarnya Islam. Lu kok iso keturunan Wali Songo tidak ada karena jalurnya perempuan? Lu lapo sampean? Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Lo aja ngono jare wong Jawa. Lho Siti Fatimah iku ya wedok rek. Lu ngerti lapo? Lho ngono iku perdebatan sampai saiki melahirkan perdebatan. Sing akhirnya ono sing mengatakan iki duduk turunan Nabi, klan Ba'alawi. Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habib ngomong begitu siapa? Siapa namanya? Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Wah ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Dzurriyyahnya Nabi tetap dzurriyyah walaupun dia bandel, walaupun dia nakal. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Semua habaib yang ada di dunia dibersihin. Di sini maksudnya husnul khatimah. Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Rhoma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Rhoma Irama. Ya Wali Songo memang keturunan Nabi, tetapi mereka terputus daripada nasabnya Wali Songo. Mereka terputus daripada nasabnya Wali Songo, ngurus ke Robito, nggak diterima sama Robito. Karena apa? Nasab kalian terputus. Robito nggak mau ngurusin nasab yang terputus. Akhirnya apa? Mereka sakit hati, saudara. Yang kedua, adanya makam-makam palsu yang mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah para habaib. Nah, ini juga memerlukan suatu klarifikasi. Yang ketiga, adanya klaim-klaim bahwa Indonesia ini dimerdekakan oleh kaum Ba'alawi. Ini tentunya satu isu-isu yang bukan sepele, isu-isu yang besar secara agama dan nasional yang harus kita luruskan bersama. Itulah tujuan daripada podcast saya ini. Namun tetap dengan cara ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bisa juga dengan bijaksana, bil hikmah dengan ilmu, dengan argumen, wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan berdialoglah, berdebatlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Rhoma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa itu menghidupi berapa? Ayo, hamban coba itu. Ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, Iya, Bin. Gini gimana Bilal? Alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi habib. Para habaib Dzurriyyah Kanjeng Nabi, darah dagingnya Rasulullah terbanyak di dunia, tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Biasa berdebat kayak gitu, biasa rasa cocok. Ini untuk menghancurkan habaib dan ulama, ora usah. Hari ini waktunya orang banyak pertanyaan karena ono mesin tinggi bisa ditakoni. Jenenge mesin Google. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Lu iku cari triase anu Yai Ali. Di darah kami ada darah Nabi. Wis wong kuno. Iku teko karek enak tok. Wis didisi para wali. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Habib palsu, makasih ya. Kenapa lu Habib palsu? Kenapa?
Sehingga nanti kita sampai kepada satu keputusan. Untuk keputusan itu, marilah kita semua berbesar hati. Karena ketinggian derajat manusia di sisi Allah bukan karena nasab, bukan karena apapun kecuali karena taqwa Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemuliaanmu di sisi Allah juga karena siapa yang beriman dan berilmu. Jadi jangan dikira Rhoma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke, itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Rhoma Irama, apalagi di Madura. Oh, itu tambah paling laris itu lagu Rhoma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Jadi jangan kau punya mulut Rhoma Irama. Jangan kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu main fitnah habaib. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, penyok, unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek. Pemirsa, jadi jelas ya bahwa Hadramaut itu ternyata nyambungnya ke putra Nabi Nuh, tidak nyambung ke Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Muhammad bin Idrus, Habib Saleh Tanggul, Habib Husain Brani. Ini bisa dipastikan ini orangnya karena foto nyata. Oh, fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana ini? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang pasti. Jangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Ampel, Imam Ghazali. Kalau dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu sosok yang misalnya hidup di ratusan tahun yang lalu tapi baru ditulis sekarang, boleh saja. Mereka mengakui itu asli, boleh saja. Sekarang kembali kepada pemikiran kita secara logika. Sementara tokoh-tokoh yang eksis itu memang tertulis dalam manuskrip dan buku nasab. Sementara kalau ini tidak ada, sementara mereka mengklaim itu hak mereka, dan ini diserahkan kepada kita semua tentang what is it. Anggap nasabnya habaib itu salah. Rugi Anda apa? Rugi Anda apa? Kalau nasab saya nggak bersambung kepada Al-Muhajir Allah lewat Ubaidillah. Nasab saya nggak bersambung. Rugi Anda apa? Rugi Anda apa? Ada kerugian bagi Anda? Nggak ada sama sekali. Pesan saya setelah misalnya ini clear buat para misalnya Ba'anawi, misalnya ternyata bukan keturunan Nabi, so what? Karena kemuliaan kita di sisi Allah bukan dari nasab. Kemuliaan kita di sisi Allah hanya karena ketakwaan kita, ilmu kita, takwa kita. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang, terbanyak itu termasuk Rhoma Irama. Makanya jangan main-main zaman, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Rhoma Irama. Rhoma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek. Gua kepret loh. Coba ke terminal-terminal, pasti ada nyanyi lagu gelandangan, lagunya Rhoma Irama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mbok pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Tuh, ini penting dipahami. Jadi jangan kemudian dikit-dikit kita marah-marah karena apa? Karena berbeda. Orang kan heran jadi para begal nasab semua. Akhirnya jadi keturunan Rasulullah katanya Rhoma Irama. Nantangin. Makanya jangan main fitnah-fitnah seperti itu. Betul. Jadi orang itu harus adil di tengah. Agama ini nggak bisa dipisah. Nah, itulah makanya meletakkan dasar untuk memahami kenapa kiai itu tasammu, tawassut, tawazzun. Setelah ini selesai semua, baru manusia dipanggil oleh Allah. Nah, terserah sampean ketika dipanggil
mau milih paket apa kan terserah. Kemudian ada apa Anda bahas untuk timbul fitnah ini? Nasab yang sudah diyakini kebenarannya oleh seluruh ulama, kemudian ada Anda di Indonesia membahas ini lagi. Demi Allah, tujuan Anda apa? Saya nggak rugi. Anda katakan nasab saya nggak bersama, nggak rugi sama sekali. Saya nggak minta persetujuan Anda. Saya nggak minta Anda panggil Habib. Sayyid Ali Zainal Abidin, ya Yazid bin Muawiyah, Muhammadur Rasulullah jadduka au jaddi. Iku mbahmu pembahku, jarane Sayyid Ali Zainal Abidin. Lu ngono dadak dicontoh si Bahar, ngawur wong iku. Jadduka au jaddi iku Sayyid Ali Zainal Abidin duduk rupamu. Ngono iki ruwa, makane sampean kudu ngerti. Muhammad jaddak au jaddi. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak au jaddi. Mulane sampean hati-hati kalau akhir-akhir ini ono wong mengatakan kalau tidak ada nenek moyang kami, kalian masih menyembah hak batu. Iku wong ngarang. Jenenge Pak Bahar wong Jakarta iku senengane ngarang. Nah, kalau nggak ada para habaib ini, kita orang nggak bakal kenal Islam. Kita masih nyembah pohon kalau nggak ada para habaib, betul? Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, maka kita masih nyembah pohon. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia. Berniat untuk mengundang Habib Taufik As-Saqaf sebagai ketua dari Rabitul Alawiyah untuk memberikan penjelasan sehingga berimbang, sehingga kita mendapat satu gambaran yang jernih dan benar untuk lebih lagi mengklirkan masalah ini, sehingga bagi umat Islam dan bangsa Indonesia persoalan nasab ini menjadi clear, terang benderang. Jadi kita ini dibantu, ditopang oleh banyak orang. Makanya menjaga agama ini agar tetap rukun ini tidak mudah. Makanya kiai-kiai agama dijadikan alat kerukunan. Kiai doa saja kebersamaan yang ada. Yang lain sudah menganggap bahwa doa itu harus sendiri-sendiri. Kiai ndak, ayo doa bareng bareng. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Begitu yang doa banyak, diajak namanya istighosah kubro, dibawa ke alun-alun kabupaten atau alun-alun kota. Di situ semua terlibat. Kerukunan terjaga, agama terjaga, roda ekonomi berputar. Makanya barokah santri itu, karena begitu dia berdoa bersama, ini semua terjaga. Yang jual bakso bisa datang, yang jual tahu bisa mendapatkan barokah, yang apa saja bisa hadir di situ. Itu makanya orang Indonesia ini punya simpul-simpul di mana apa agama ini menjadi alat pemersatu. Orang selawat ini urusan pribadi dengan Rasulullah, tapi di tangan para ulama selawat menjadi alat pemersatu. Karena manusia nggak bisa dipisah. Akhirnya sholawatnya di alun-alun. Begitu sampai di situ semua menikmati. Yang jualan selayernya laku, yang jual spanduknya laku, yang jual gagang pancingnya laku. Orang meninggal disatukan lagi, khol ini kelapa laku. Bagi kiai yang jauh datang ziarah ke sini, bus pariwisata laku, elep laku. Di makam-makam para wali orang bisa menyambut datangnya para tamu, jual nasi laku, jual tasbih laku, sampai copet itu bisa hidup di makam para wali. Ini sebuah siklus kehidupan yang luar biasa. Loh, makanya Indonesia ini agama ini menghidupi banyak orang. Bukan cuman agama terus menjadi urusan vertikal tok.
nggak bisa. Makanya di Indonesia ini agama menjadi alat kebersamaan. Gitu. Yang seneng ziarah ke sana, yang seneng ziarah ke sana. Akhirnya para orang Cilangkap ziarah ke Sunan Bonang, ziarah ke Madura, ziarah ke Jombang. Akhirnya setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan. Nah, kerinduan terhadap tanah-tanah yang diziarahi itulah bibit cinta pada tanah air. Orang Cilangkap suruh ngebom Surabaya, nggak berani, mau ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Jombang, nggak berani, ada makamnya Gus Dur. Makanya seluruh teroris itu tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Cek aja itu. Nggak ada santri suka ziarah kubur kok jadi teroris ngebom, nggak berani ngebom. Loh, ini menjadi sebuah sistem sosial. Karena apa? Agama itu ditempati oleh manusia. Nah, manusia ini makhluk sosial, makhluk bersama. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Romai Rama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Romai Rama. Saya itu sedih begitu Romai Rama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Romai Rama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Romai Rama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Romai Rama? Nggak ada di Jakarta. Coba sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Romai Rama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Romai Rama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Romai Rama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Romai Rama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Romai Rama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Romai Rama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Romai Rama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Romai Rama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Romai Rama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa, itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Romai Rama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Romai Rama, apalagi di Madura. Oh, itu tambah paling laris itu lagu Romai Rama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Romai Rama. Makanya jangan main-main zaman, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Romai Rama. Romai Rama sudah setiap hari kasih makan orang. Coba ke terminal-terminal pasti ada nyanyi lagu gelandangan, lagunya Romai Rama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mbok pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Tuh, ini penting dipahami. Jadi jangan kemudian dikit-dikit kita marah-marah. Karena apa? Karena berbeda. Agama ini nggak bisa dipisah. Nah, itulah makanya
meletakkan dasar untuk memahami kenapa kiai itu tasammu, tawassut, tawazzun. Itu. Setelah ini selesai semua, baru manusia dipanggil oleh Allah. Nah terserah sampean ketika dipanggil mau milih paket apa kan terserah. Ada paket lumrah. Manusia mau ngambil paket lumrah, ada. Paket apa? Ya paket mati biasa aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti ditunggu, gak ditunggu juga datang. Makanya karena nggak tahu kapan datangnya, berbuat baiklah. Jangan sampai berbuat jahat pas mati itu datang. Jangan lagi main kartu, mati itu datang. Nah itu mati yang paketan, nggak usah dipikir, itu sudah. Karena malaikat kalau mencari model begitu tinggal di Sherlock gitu aja selesai. Nah ada mati itu paket kedua, paket istimewa itu, paket mati syahid. Nah itu mati perang melawan orang kafir. Tapi konsep ro'iyah menutup kemungkinan untuk berperang sama orang kafir. Makanya susah. Sekarang itu bukan matiin orang kafir, cari orang kafirnya yang susah. Di Indonesia mana ada orang kafirnya kalau sudah seperti itu konsepnya, yang melawan karena anti Islam. Nggak ada rukun bersama kok, dhimmi semua. Makanya karena kadang saking kepinginnya mati syahid, mencari orang kafir susah, akhirnya tetangganya dikafirkan. Akik kafir, pondok akik kliwon kafir. Mudah sekali mengkafirkan orang, mendajalkan orang. Ini digital pidato itu dajjal. Kamu ini ngapain? Kok berbeda paham aja kok orang dibilang dajjal? Jangan. Kita ini la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hanya khawarij yang suka mengkafirkan orang. Nada. Itu Indonesia, jadi negeri ro'iyah ini nggak mudah mencari orang kafir. Makanya sudah, akhirnya tetangganya dikafirkan. Nah itu susah. Nah maka ketika itu susah, cari paket keempat, paket ketiga, mati VVIP. Jadi ada mati itu VVIP, mati undangan. Jadi undangan memang diundang sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah itu VVIP, undangan jiwa yang tenang lah. Maka kita ini belajar menjadi orang tenang aja susah. Nggak nikah nggak tenang, nikah nggak tenang, nggak punya anak nggak tenang, punya anak juga nggak tenang, nggak punya duit nggak tenang, punya duit juga nggak tenang, duduk ini nggak tenang, yang geringgingen, yang apa, yang tenang itu susah. Bahasanya gampang, jiwa-jiwa yang tenang. Tapi kita ini kan nggak tenang. Di rumah pengen ngaji, begitu ngaji pengen pulang. Bahkan sampai sholat aja kita itu nggak tenang. Allahu Akbar. Tapi begitu matanya melek, nggak tenang. Tengok sana, tengok sini. Allahu Akbar. Ada ting ting ting, bakso, nggak tenang. Sampai kita sujud aja masih ingat utang. Jadi sholat pun sudah ini wajah tuh wajah, kita nggak tenang. Karena tenang itu nggak mudah. Nah agar orang menjadi tenang, itulah makanya pondok-pondok pesantren, para kiai belajar menenangkan orang. Itu contoh, ini air ya. Tak kasih contoh biar gampang. Pakai sampel. Ini di dalam botol ini ada air. Air ini tenang kalau gelasnya tenang, tapi kalau gelasnya ini gerak-gerak, airnya juga nggak tenang, akhirnya tumpah. Lah manusia itu sama, yang tenang itu manusia yang di dalam jasad. Makanya tenang tidaknya manusia tergantung jasadnya ini tenang apa tidak. Makanya manusia itu di dalam dirinya ini nggak tenang, maka biar tenang, latihan jasadnya ditenangkan. Dengan cara apa?
dengan cara duduk, dengan cara bersila. Untuk apa? Menyebut asma Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kiai-kiai mengajari zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Ini pelajaran tenang. Duduk dengan gini tenang berzikir. Kepalanya karena nggak bisa menyebut diajari gedek. Tangan karena nggak bisa menyebut diajari pegang tasbih. Bokong karena nggak bisa menyebut diajari duduk. Lutut nggak bisa menyebut diajari bersila. Untuk apa? Agar tenang. Nanti lama-lama tenang. Pertama paling ya Allah, 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 nggak tenang. Ya Allah, ya Allah, Allah lama sekali gitu. Pasti nggak tenang. Tapi nanti lama-lama tenang. Nah kalau sudah tenang semua akan apa? Menyebut Allah. Makanya orang-orang itu kalau sudah tenang, irji'i ila rabbiki, sebelum kembali benar-benar kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Makanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu ya Allah cocok masya Allah. Tangan memegang panas subhanallah. Akhirnya apa? Ruhani ini semua yang direkam adalah Allah, karena sifat hidup manusia dikembalikan kepada memori rekamannya, dan memori rekaman akan merekam Allah. Pecak telek masya Allah, dengar suami ngorok alhamdulillah, tanpa tak tengok aku masih ngerti suamiku masih hidup. Bahkan orang kalau sudah semua dikembalikan kepada Allah enak. Lihat ayam naik masjid terus mencret jerot alhamdulillah. Santri alhamid bisa praktek toharoh membersihkan tai ayam dari atas masjid. Ini kembali. Makanya konsepnya adalah kembalikan semua kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Kalau kamu belum kembali ke sana, latihan semua kembalikan kepada Allah. Maka kau akan diridhoi oleh Allah. Tenang kita, ridho kepada Allah, diridhoi Allah. Itulah kalau sudah seperti itu enak. Mari kita berkumpul, pengen menjadi rombongan fadkhuli fi ibadi. Maka sebelum dikembalikan kepada rombongan, kita pengen menjadi rombongan. Maka kita mendekat, ada khol, ada kiai, kita berusaha mendekat. Sebelum dikumpulkan benar, kita di dunia sudah pengen berkumpul bersama, pengen masuk rombongan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang radhiyatam mardiyah. Makanya kita ini diajari oleh para ulama, bikin khol, bikin majelis, bikin pengajian, agar ada keinginan kita di dalam hati untuk berkumpul sebelum nanti dikumpulkan di akhirat. Modalnya apa? Ingin kumpul di dunia. Makanya kiai khol dikumpulin biar kita punya tempat untuk berkumpul. Ada mulutan kita datang, pengen menjadi bagian dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang disebut radhiyatam mardiyah. Makanya kalau ada khol kayak gini datang, kita nitip di sini, punya nenek jarang sholat, Mbak Gus Lukman punya nenek jarang sholat, tapi saya pengen nenek saya ini juga menjadi rombongan, maka saya nitip ya 10.000 di Al-Hamid untuk nanti ikut rombongan kholnya Kiai Hamid. Loh, makanya kalau di kampung-kampung ada khol, biasanya santri-santri bawain rakitan ayam 1, telur 1, ada yang bawa kambing, ada yang bawa apa. Itu bagian dari apa? Ingin menjadi rombongan. Loh, itu kesadaran fadkhuli fi ibadi. Ayo masuk dalam rombongan hamba Allah. Sebelum masuk betulan di sana, di sini latihan masuk pengen jadi rombongan lagi. Wadkhuli jannati, lagi menjadi baru masuk surga. Nah itu penting untuk dipahami, karena manusia pada dasarnya kembali. Nah terserah panjenengan mau ngambil paket A, ditunggu gak ditunggu ya datang, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, karena akan diambil kembali kepada Allah.
raga kita nggak akan bisa melewati black hole, makanya kita shoot ke sana, nggak mungkin, maka kita dilepas. Atau cara kedua, mati syahid, susah mencari orang kafir. Yang paling mungkin adalah apa? Belajar menjadi orang-orang dengan jiwa yang tenang. Makanya kiai-kiai bikin toreko, bikin majelis zikir untuk apa? Membelajarkan kita agar kita tenang hidup di dunia sesuai dengan ketentuan Allah. Nah itu penting. Makanya di Al-Hamid ini ada dah Gus, zikir tanggal berapa. Itu untuk apa? Ngajari bokong biar tenang, ngajari dengkul biar tenang, ngajari mata biar tenang. Dulu ada namanya dzikrul ghafilin, itu untuk mengajarkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar tangan tenang, agar kuping tenang. Nah kalau nggak dilatih gitu, nggak tenang kita. Lihat apa saja nggak tenang, lihat perbedaan nggak tenang, agama malah bikin kita tidak tenang. Lihat orang berbeda dikit kita marah. Wih itu orang sholawatan ngapain itu? Itu orang dzikir gedek-gedek itu ngapain? Wih itu orang pujian ngapain? Wih ini yang buat kita nggak tenang. Itu sebenarnya bagian dari ketidaktenangan untuk kembali kepada Allah. Nah itu loh, makanya khol kayak gini menjadi penting. Untuk apa? Agar kita bisa melibatkan diri, paling tidak ikut pengen menjadi rombongan. Loh itu hakikat dari khol. Selain apa? Selain mengirimkan doa kepada sohibul khol. Untuk apa? Ya kembali kepada Allah. Jadi yang di sana didoakan, yang sini berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk pulang. Latihan mulai. Sebelum mulai betulan, sebelum pulang betulan, kita latihan. Semua dikembalikan kepada Allah. Jedot masya Allah, pecah telek masya Allah. Dan itu direkam oleh ruhani, nanti di print out di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah saya. Loh ini baru muqaddimah, belum mulai ngaji khol. Ini baru menjelaskan manusia dan problem sosialnya dan kemungkinan untuk apa? Menjemput ajal pada Allah. Ini urung mulai ngaji, tapi wis jam piro iki? Jam 11. Loh itu makanya kiai-kiai itu tenang karena punya mekanisme semua. Kita mencari kalau ada di tempat lain nggak ketemu. Mekanisme menjadi manusia diantarkanmu nggak ada. Orang belum lahir sudah didoakan, orang begitu lahir didoakan, diriadoi, dia apa? Yang lain bilang bid'ah, bilang apa? Ini ngurus manusia, berbeda dengan ngurus yang lain. Ngurus ini gampang, ngurus itu gampang, tapi ngurus manusia sulitnya luar biasa. Karena manusia ini pulang. Nah pulang itu membawa bekal diambil dari sini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka terserah sampean mau ngambil paketan berapa, terserah. Sangunya apa, terserah. Mau sangu sholat, monggo. Paket hemat ya monggo, setahun sekali lebaran monggo. Mau paket Quran komplit 30 juz ya grosir. Kalau mau eceran ya Yasin. Kalau ngecer lagi kulhu. Paketannya ada, paket Yasinan, paket tahlilan. Apa mau paket per ayat? Silahkan. Kalau putus cinta paketannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau istri cewek paketannya sumum bukmun umyum faum lah. Terserah, yang penting punya bekal, karena kembali nanti harus ada bekal kepada Allah. Nah itu penting dipahami sebagai konsep dasar menjadi manusia. Makanya manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk kehidupan yang lain. Mosok kalah sampean. Yang lain investasinya jangka panjang, bikin pesawat, bikin konsep. Kita ini kadang
paketannya itu paket instan. Kita nggak punya produk apapun kaum muslimin ini. Ini produknya bukan orang Islam yang buat. Gitu. Itu tadi yang jelas ketika mati masih mendapatkan paketan investasi ya Rumah Irama tadi itu. Lagunya itu masih menghidupi banyak orang. Lah kita apakah kemudian akan pulang tanpa paketan? Ya monggo.